Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir tetangga, rajim. termasuk teman-teman di kantor. Tetangga itu dalam Islam dibahas. Bahkan Malaikat Jibril itu kalau ketemu Nabi selalu wasiatnya tetangga. Masalah Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwadithu. Terus sayuwadithuhu. Jibril itu kalau ketemu saya pasti dia wasiat. Kayak tetanggane, ingat tetanggane, begini tetanggane, kayak gitu. Sehingga menyangka kalau tetangga ada yang mati, tetangga yang hidup itu mendapat warisan. Kenapa? Saking betul-betul serius diingatkan berbuat baik pada tetangga. Nyatanya gitu, kalau kita baik sama tetangga kan enak hidupnya ya. Kita pergi kemana, kita tenang. Kenapa? Ada tetangga yang di rumah, ada apa-apa bisa nolongin gitu kan. Lampu urung diuri benak, tangganya perhatian, ayam misalnya apa ya, nanti tolong menolong. Nah, tapi coba kalau sama tangga nggak akur, nggak enak banget. Ya, jadi tetangga, apalagi nanti lebih kecil lagi orang serumah, itu betul-betul harus dijaga kebaikannya. Maka ada pepatah juga mengatakan ad-daru qoblal al-jaru qobladar. Tetangga dulu sebelum rumah. Artinya Pak, kalau mau bikin rumah, lihat tetangga dulu, kanan kirinya gimana. Sebelum menetapkan saya bikin rumah di situ, saya beli rumah di situ. Lihat dulu tetangga-tetangganya baik apa tidak. Kalau baik, lanjutkan. Kalau tidak, pilih tempat yang lain. Itu pepatah al-jaru qobladar. Pilih tetangga dulu sebelum kita menetapkan bikin rumah. Ya, nah nanti anjuran-anjuran Islam untuk kita berbuat baik tetangga banyak sekali. Kalau kita masak, masakan kita mestinya sampai ke tetangga. Kalau berkuah, banyakin kuahnya kayak gitu. Jangan cuma cium bau nedok gitu. Ini. Terus mana yang lebih berhak? Yang paling dekat pintu rumahnya gitu. Kalau misalnya cuma ada 3, pilih 3 yang paling dekat. Gitu. Ya, aja tuh loncati. Dan seterusnya. Ya. Termasuk apa? Kata Rasulullah, memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami, ahlan wa sahlan. Termasuk apa? Kata Rasulullah, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman adalah teman yang paling baik pada teman lainnya, ya.
sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali tentang tetangga. Artinya kita harus betul-betul baik sama tetangga. Nah, bagaimana kalau ternyata tetangga kita seperti tadi? Kita pengen baik, tapi dia yang jelek. Ya, kalau kita pengen baik, dia yang jelek, ini ujian buat kita. Itu fitnah buat kita. Fitnah itu bisa datang dari siapa saja, masing-masing jadi fitnah. Anak jadi fitnah bagi orang tuanya. Suami jadi fitnah bagi istrinya, istri jadi fitnah bagi suaminya, tetangga menjadi fitnah jadi tetangga lain. Artinya kita sedang diuji kesabarannya oleh fulan itu. Kita bisa sabar apa tidak? Kalau ada orang jelek sama kita, kita sabar, ya, kita sabar, kita tidak membalas, maka itu kita sedang mendapat kebaikan. Kebaikannya apa? Kita ditambah pahala-pahala. Jadi orang tadi yang jelek sama kita, padahal tadi pertanyaannya kedua ya, itu dia rajin jamaah, berarti kan punya pahala, nanti pahalanya dikurangi, diberikan pada kita. Iya, ini ada orang rajin ke masjid, tapi jelek sama kita. Dia punya pahala, tapi pahalanya malah gonyong. Gitu. Jadi kalau lagi didolimi oleh orang lain, sabar saja. Karena apa? Sedang dapat transferan pahala. Ya nek wong sing apik, nek wong ala kan isine dosa. Ya. Kalau orang ala yang nggak punya pahala, nanti dosa kita yang dikurangi. Dosa kita dikurangi ditambahkan ke dia. Kayak gitu. Itu rumusnya ya. Jadi sabar aja lah, ya. Syukur-syukur kok dewek nek kesel dewek kayak gitu. Kita fokus saja ya sama Allah. Jadi orang baik, jangan terpengaruh oleh siapapun. Itu jawaban yang pertama. Nah, kemudian yang terkait dengan yang kedua, ya, orang tersebut suka mencari-cari kesalahan, ya bagaimana baiknya, ya, sama lah, kurang lebih seperti itu juga jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. ولكم فيها ما تدعون